Utawi iki iku fasol dening panika fasol fi ahkamil khiyari ing dalam mertelaaken pira-pira hukume khiyar. Khiyar itu kena milih. Kenging milih. Wal mutabayyi'ani bil khiyari baina imdha'il bai'i wa faskhihi ay yathbutu lahumā khiyarul majlisi fi anwa'il bai'i kas-salami. Wal mutabayyi'ani utawi wong kang akad loro, akad loro bil khiyari iku kena den akon milih. Dening orang yang seakad, yang dua orang yang berakad itu boleh khiyar, boleh memilih. Baina imdha'il bai'i ing dalam antarane nerusaken adol wa fasrihi lan nerusak ba'. Dalam antarane nerusaki ba' wa fasrihi lan nerusak ba'. Boleh. Ai tegese maksudnya boleh untuk meneruskan jual beli atau malah memfasakh jual beli itu tersendiri. Ai tegese yasbutu tetep lahuma kadue mutabayyi'ani apa khiyarul majlisi apa khiyar majlis fi anwa'il bai'i ing dalam pira-pira warnane ba', ing dalam pira-pira warnane jual beli kasalami kaya akad salam. Malam yatafarraqa ing dalam sadurunge pisah sapa mutabayyi'ani. Kalau di dalamnya itu ai wa ma lam yakhtaril luzumal aqdah. Jadi bukan hanya berpisah, selama tidak berpisah akan tetapi ai wa ma lam yakhtar luzumal aqdah. Ai tegese muddata adami tafarruqihi ma'urfan. Ai tegese ing dalem mangsane ora anane bisae mutabayyi'ani urfan ing dalem umume uruf. Di masa tidak berpisah, mereka tidak berpisah menurut kebiasaan. Ai tegese yang qati'u pedot atau putus. Apa khiyarul majlisi, apa khiyar majlis. Imma bitafarruqil mutabayyi'aini bi badanihima am majlisil aqdi au bi ay yakhtarul mutabayyi'ani luzumal aqdi. Ai tegese imma bitafarruqil mutabayyi'ani anda kalane kalawan pisae bada kalana kalaban pesanah kedua akiden itu orang yang jual beli bi badanihima kalawan badane mutabayyi'ani am majlisil aqdi sangkeng majlisi akad. Lepeleman sini kan. Itu khiyar majlis sudah hilang. Atau bi ayyakhtara kalawan nyento milih. Sopo al mutabayyi'ani wong kang adol loro, akad loro, luzumal aqdi ing tetepe akad. Atau sama-sama memilih deal kepada barang yang akan dibeli itu. Cocok harga lah maksudnya. Nah, itu khiyar majlis sudah tidak ada. Falau ikhtara ahaduhuma luzumal aqdi wa lam yakhtaril akharu fawran saqata haqquhu minal khiyar wa baqiyal haqqu lil akhari. Falau ikhtara mokalamun milih sapa ahaduhuma, sapa salah sijine mutabayyi'ani, salah satu dari keduanya itu memilih luzumal aqdi ing tetepi akad. Walam yakhtar harila ora milih sapa al akhar wong kang liya, wong kang weneh. Fauran ing dalem saknalika, fauran ing dalem apa cepat-cepat ya. Fauran cepat-cepat sakota moko gugur, moko gagal apa hakuhu hake ahad. Minal khiyari saking khiyar wa baqiyal haqqu lan tetep apa al haqqu hak lil akhari maring wong kang liya. Jadi
sesudah menjelaskan tentang jual beli, maka rentetan selanjutnya yang dibahas adalah khiyar. Jadi jual beli, riba, terus ada khiyar. Khiyar ini kenapa kok ditetapkan khiyar? Karena rifqan bil muta'aqidaini. Karena memberikan dikhawatirkan takut au berpikiran. Ketika takut pas nyari anuan. Karena rifqan bil muta'aqidaini. Melas tidak ke orang yang jual beli itu tadi. Kalau seumpama barangnya katanya deal bagus, bumbu petok itu loh. Kalau kena tipu tuh. Dites dulu. Nah, nanti ada khiyar syarat itu. Khiyar ini terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, khiyaru majlis. Khiyar majlis. Jadi ketika jual beli terjadi, maka ada khiyar majlis. Di mana khiyar majlis? Ya di tempat yang sampean jual beli itu, di tempat yang sampean transaksi itu. Yang pertama. Wa khiyaru syartin, dan khiyar syarat. Yang kedua. Wa khiyaru aibin, yang ketiga khiyar aib. Kalau khiyar majlis ini qahran anil muta'aqidaini. Memang mekanisme daripada khiyar, kalau khiyar majlis itu memang harus ada, tidak boleh ditiadakan. Tidak boleh kalau beli, kalau ambil, kalau rusak deal, tidak boleh. Kan ada tulisan itu biasanya kan, buka segel berarti membeli. Sampai tidak punya khiyar berarti. Itu kan menafikan kepada khiyar majlis. Seharusnya kalau bungkusnya yang tergores, bungkusnya yang terlepas kan bisa dipasang. Ya kan ada kadang-kadang di supermarket itu kalau bungkusnya kalau sampai buka maka bayar. Merusak berarti membeli. Merusak berarti membeli. Itu kan menafikan kepada khiyar majlis. Seharusnya kan doman saja. Pak, kalau perjanjian dulu, Pak, kan ada khiyar syarat itu kan terjadi kadang-kadang. Cuman kita tidak mengatakan, bahasa kita bukan khiyar syarat, tapi itu merupakan salah satu konsep dari khiyar syarat. Kita beli baju seumpama dekat untuk bini yang tak uning, kecalon lah, kan tak uning lah ukuran lah seumpama. Maka ngebele, Pak, kalau tidak cocok, kalau seumpama kekecilan, nanti saya kembalikan bisa apa tidak? Oh bisa. Itu kan khiyar syarat. Ini kan banyak yang kan kalau kita seandainya kalau di kaki lima itu kan seperti itu. Ilah di Mega Mall kan. Bisa dikembalikan asalkan struknya masih ada. Uka lo bisa, Pak. Hah? Uka sampean, Pak. Kayak di Indomaret, bisa dikembalikan dengan catatan struknya tidak hilang. Nah, itu kan untuk dalam rangka antisipasi rifqan lil muta'aqidaini. Kalau seandainya sampean nanti tidak cocok kok di rumah, esokobini, kan kadang kan kita kan esokobini kan. Ternyata tak sesuai kalau pun kekarapan. Angkanya komentar bernahan tuh pembeli ya, pembeli. Kalau kita tidak ngomong dulu kan susah kepada penjualnya. Nah, itu tadi. Ngomongi anyar. Lepas ngomongi anyar. Atau kita beli di Indomaret, struknya hilang. Ya pihak Indomaret juga bingung kan. Tapi kalau ada struknya tidak, maka itu dikatakan khiyar syarat itu tadi. Kalau khiyar majlis harus. Kalau seumpama meniadakan khiyar majlis, maka hukum akad jual belinya batal. Lah kapan khiyar majlis ini? Malam yatafarraqa, selama tidak berpisah antara muta'aqidain. Kalau barang sudah uangnya sudah dikasih, biasanya kita beli barang kan uangnya terus barang kita ambil, lah kok sebelum kita keluar berubah pikiran, mata ngeseran sesitung nggak? Burung ngalak sesitung boleh. Nah itu khiyar majlis. Khiyar majlis masih ada selama Anda tidak berpisah.
dari majlisil akdi. COD itu loh, Pak. Aha, kalau barang kan COD itu loh. Anda kan COD di tempat, bayarnya kan langsung kan, deal. Kalau seumpama orang lainnya ceng, ya kan susah. Waktu di COD itulah terjadi khiyar majlis. Anda mau teruskan silahkan, tidak mau ya enggak apa-apa. Tapi ya minimal kan Anda seumpama ngirim dari Spadio, ngirim ke ya minimal ongkos lah. Ongkir ya. Ongkirnya lah. Uang rokok. Imma bitafarukil mutabayi'ani bibadihi ma'a majizil aqdi au bi ayyahtarul mutabayi'ani luzumal aqdi, atau memilih kepada tetapnya akad. Biasanya kan kita kan nyang-nyangan dulu. Maksud tabar menawar harga dulu kan? Negosiasi dulu, kalau deal ya wis jadi barang sampean kasih ya toh. Pilihan opsinya khiyar majlis itu bisa tafarruq bi badanihima au bi ayyahtaru luzumal aqdi, atau oh ya wis deal obang parengake bareng sampean ambil sudah. Nah, itu. Jadi itu proses dari khiyar majlis. Tapi biasanya ndak seperti kan, konteks kita kan mi aling celing melolo kan. Takok saya tanya kan. Tanya melolo kita meleh. Berarti pada pedagang, Pak. Nah, sama seperti kalau kita makan itu. Pak, ini berapa, Pak? Harganya, Pak, sekian. Ini ke, Pak? Enggak, Pak, ganti ya yang satunya. Kenapa? Karena kantong tak cukup kayak. Kata ini kepada Pak atau kayak gitu. Biaya. Tapi kalau sudah diambil kantong bolong, tak teti. Tak jadi, Pak. Nah, ini susah juga karena sudah luzuman aqdi. Ya. Jadi makan tidak makan ya harus dibayar. Bungkus ya. Bungkus. Kan nikah. Anda mau makan iya, dimakan iya, enggak dimakan ya tetap bayar kan, kalau sudah di pabrik rendang oleh kawan. Apa jual kamu? Sudah disajikan. Fala yakhtara ahaduhuma luzumal aqdi wa lam yakhtaril akhar, kalau salah satu pihak itu luzumal aqdi, penjualnya iya tapi pembelinya belum, maka penjual ini hak khiyarnya hilang. Yang punya siapa? Pembeli punya hak khiyar. Itu saja sih. Kalau sudah terjadi deal antara keduanya, maka luzumal aqdi. Itu khiyar majlis. Walahuma ayil mutabayi'ani, ini khiyar syarat. Ayil mutabayi'ani tegese kadhe wong kang adol tuku akad loro. Wa kadza kaya mungkono-mungkono mutabayi'ani li ahadihima kaduwe salah sijine mutabayi'ani. Idza wafaqahul akharu ing dalam nalika nyocoki hu ing ahad sapa al akharu kang liya. Khiyar yang nomor 2 adalah khiyar syarat. Khiyar syarat ini harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli, itu saja. Apa yang disyaratkan? Apa ayyashtaritol khiyar? Apa nyento nyarataken sapa mutabayyi'a ini al khiyar ing khiyar fi anwa'il bai'i ing dalam pira-pira warnane adol ila thalathati ayyamin maring tumeka maring telu pira-pira dino. Temponya 3 hari. Kalau di Indomaret khiyar syaratnya adalah selama stok tidak hilang. Kalau stoknya hilang ya tidak bisa dikembalikan. Nah, itu saja. Ya kan? Secara tidak langsung kan ketika Anda membeli otomatis. Dan teman kan tidak diucapkan. Nanti ada khiyar syarat, Pak ya. Jadi hak konsumen ini sebenarnya. Jadi khiyar itu apa? Menjaga kepada hak-hak dari konsumen. Ya kalau barangnya rusak, nanti kalau rusak itu khiyar aib. Tapi kalau rusaknya di tengah jalan, ya enggak. Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Ila salasati ayyamin tumeka maring telu pira-pira dina. Jadi khiyar syarat itu berlaku selama 3 hari. Watu sabulan dan wilang-wilang
apa salah satu ayam minal aqdi sangking akad la minat tafarruqi ora sangking pisah. Jadi dihitung kapan 3 hari terhitung itu ketika deal itu. Ketika proses akad jual beli deal maka dihitung sampai 3 hari. Bukan pisah, terhitung dari keluar dari toko bukan. Atau keluar pisah kita tidak. Ketika akad jual beli deal maka khiyar syarat terjadi. Asalkan harus ada kesepakatan dulu. Ya kan? Kalau tidak cocok, Pak, kan kita pakai syarat itu. Kalau seumpama tak cocok maka mau dikembalikan. Iya, enggak apa-apa. Kan seperti itu kan? Nah, kata-kata kan seperti itu yang terjadi itu. Kalau khiyar syarat. Punten tak mau ngebi untuk mun tak cocok apa badi ya. Ki bada anu nah untuk babin dia kan. Bada Tak cocok beli. Kayak sistem jodoh. Falau zadal khiyar makalamun tambah apa al khiyar maka mana bi tambah kenapa al khiyar ala salasati ing atase telung dino ing atase telung areh batalal aqdu maka batal apa al aqdu akad walau kana al mabi'u mimma yafsudu fil muddatil mushtaritati batalal aqdu walau kana lamun ono apa al mabi'u perkara kang den adol manabi bada panapa barang saejual ka sah mimma iku sangking barang yafsudu kang rusak apa ma serosak panapa ma fil muddatil mushtaritati ing dalem mangsa kang den syarataken dalem masa saesarataki batala moko batal aqdu apa akad. Jadi dilihat bendanya. Kalau bendanya itu khiyar syarat ini kan 3 hari. Jadi dilihat barangnya juga. Kalau barangnya ini 3 hari rusak, ya, maka khiyar syarat menjadi batal. Seperti makanan itu loh. Makanan kuah itu kan santan kan, tak sampai sehari lah. Baru. Tinggi. Jadi paket dari luar seumpama dengan syarat 3 hari. Nanti kalau sampai ke sini rusak saya kembalikan Pak ya rugi saya ngirim. Maka secara otomatis akadnya menjadi batal. Jadi dilihat barangnya juga. Kalau khiyar syarat. Saya rasa kalau khiyar syarat itu kan yang penting ada kecocokan. Ya. Ada kecocokan antara kedua belah pihak, saling menyaratkan. Saya rasa bisa ya. Wa idza wujida bil mabi'i aibun. Oh, ini kan lancung nih kan. Adik lu cuma malu kan adik. Pak Hadori apa tanah gini? Nak selancang oke. Tak mau buat bersambung. Sungguh. Yang penting khiyar itu kan khiyar syarat, khiyar majelis, khiyar syarat, yang ketiga khiyar aib. Khiyar aib itu prolognya saja. Kalau kita menemukan aib pada barang itu, tetapi ketika akad ini. Kalau sampean sudah kobot, ketika sampean pulang lah kok di tengah jalan kok terjadi barangnya kok rusak, nah, itu kan tanggung jawab Anda. Thank you. Tanggung jawab pembeli. Tanggung jawab pembeli. Tidak serta-merta dekik tengah jalan tuh kok kening apa rusak tegores seumpama apa beli. Pak ini kok ada cacat nih Pak. Oh tadi kan di sini tidak ada cacat, maka akan timbul perselisihan nanti. Cekcok. Jadi maujudun qoblal qabdi itu syaratnya. Jadi khiyar aib itu kalau mau qoblal qabdi. Sebelum Anda qobot, sebelum Anda terima, lah kok ada cacat barang ini, maka boleh dikembalikan. Nah, seperti itu. Tapi kalau Anda ambilnya bagus, nah ternyata sampai di rumah dalam perjalanan terjadi cacat pada benda itu, maka tidak terjadi khiyar aib. Kenapa? Karena kesalahan dari konsumen. Pembelinya yang keliru. Kenapa kok tidak teliti tadi? Ya kan?
Romo main tuting, tuh beli nih. Ternyata aib. Kenapa? Karena biasanya barang tersebut itu pada jenis barang ini biasanya tidak ada aib. Biasanya kan barang reject itu kalau datang, barang kan teknisnya itu, kalau barang itu datang kan tidak langsung distorkan kan. Maksudnya tidak langsung dipajang. Tetapi dilihat dulu kan dari pemilik itu. Maka kalau ada cacat kan di reject. Yang cacat itu ditaruh. Itu berarti yang dipajang di depan itu sudah tidak ada cacat. Nah, ya kan? Nah, beda kalau Anda beli pakai kardus. Karungan. Kalau kodian ini yang berbahaya. Kalau sistem ini nih kayak aib itu kalau sistem kodi. Tapi kalau kita sistem satuan kan Macam mana juga? telingnya sampai 2 jam ini, mun laki ini kan tak kuat. Akhir aib ini prolognya adalah aib celah yang bisa merusak, yang bisa membuat kualitas dari harga dari barang tersebut itu turun harga. Itu hiyar aib. Ya. Kalau baju yang panjang biasanya lirnya bagus lah, kok lirnya kurang. Ini kan kurang harga itu. Baju sepatu baru tapi ada besetnya kan kurang, turun harga ini. Thank you. Belum. Awil ainu nuqsan yafutu bihi qardun sahihun. Atau ada celah yang mana celah ini membuat kita tidak srek untuk make. Seumpama baju takwa. Lah kok bolong ini ya. Saya rasa nganggui ya. Pakai kantong bolong kayak gitu. Yafutu bihi qardun sahih. Itu prolog daripada khiyar aib. Mana di style bolong? Maka boleh bagi mustari itu untuk mengembalikan. Jalan bolong nak aku. Ini bolong. Ada aib itu dibagi menjadi 3. Ada 6. Pertama aibul udhiyah. Aib pertama aib jual beli, yang kedua aibul udhiyah wal hadyu. Aib sembelian itu hewan yang disembelih untuk Idul Adha itu kan ada aibnya. Ada kadang-kadang hewan ini yang dibeli harus sekian. Maksudnya kriterianya itu. Tidak boleh yang pincang. Tandung tade. Atau bodoh corona yang kusul lahmah. Nah itu. Sampai masa mau beli yang kayak gitu kan tidak mungkin. Dan akikoh ya sama saja. Wa huwa ma yang kusul lahmah. Aib yang menyebabkan terhadap kurangnya, mengurangi kepada kadar daging. Itu aibnya itu. Itu kalau aib dalam bab sembelian. Yang nomor 3 aibul ijarah. Yang keempat aibun nikah. Aib nikah wa huwa ma yanfuru anil wat'i wa yukassiru syahwah. Aib nikah itu adalah sesuatu yang membuat kita moh untuk melakukan hubungan. Moh itu aibun nikah itu. Tak mutu. Tamu. Wa yuksiru syahwah, lan mecahkan semangat. Itu termasuk daripada aibun nikah. Jadi sampai di sistem jodoh tak pernah bagi sekali. Ini kok monala katuliu ini kok kacaan anu nah. Pan ibu tak monala katulele. Aib itu. Lah sampean boleh khiyar. Boleh sampean. Oh enggak deal ini enggak jadi nih. Tak sesuai promo nih. Wah ini enggak sesuai. Oh barangnya bagus kok katanya kok. Pan ibu tak aduh mana katulele. Yanfiqu kan? Yanfiqu anil wat wa yuksuru syahwat. Jadi tak anu kan. Jadi makin membangun rumah tangga jadi enggak update prosesnya kan. Jadi lemon nakatuliu pada an mau nakatulele. Sistem ini terjadi kan kalau sistem ya itu tadi di apa? Kayak model perjodohan itu. Ya, fa'il mushtari qadduhu wa ilma bi wallahu a'lam bisawab wa ilahil marji'ul ma'af.